Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami pada podcast Bincang Ruang Tengah di RK House. RK House ini adalah sebuah kedai kopi yang cita-citanya sederhana, ingin menjadi tempat pertukaran gagasan dan ide-ide anak muda gitu. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih beliau menyempatkan hadir ke rumah kami yang sederhana ini dan datang ke sini untuk bertukar gagasan, menyampaikan hal baik ke kita. Langsung saja saya sapa anggota dewan kita yang terhormat, Kakanda Asnawi Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebenarnya ini adalah pertemuan pertama saya dengan Kakanda, jujur. Tapi jujur, saya sudah sering mendengar dan sangat familiar dengan nama Kak Asnawi Syam ini. Saya panggil Kak Awi saja, Kak. Nggak apa-apa, biar lebih akrab. Nggak apa-apa aja. Lebih santai toh, supaya tidak ada kecanggungan. Siap. Nah, untuk mengawali diskusi perbincangan kita pada malam hari ini, saya jujur, Kak, kalau berbicara sama orang terus merupakan tokoh atau figur, menarik untuk memperbincangkan masa kecilnya, masa SMA-nya. Itu yang pertama, karena saya berpikir seseorang yang menjadi figur hari ini itu tidak lepas dari masa lalu yang mungkin aktivismenya di masa lalu, aktivitasnya di sekolah atau aktivitasnya selama di masyarakat dan seterusnya. Bisa diceritakan dulu, Kak, di awal. Masa kecilnya di mana, bagaimana? Kalau masa kecilku, saya itu besar di Sungguh Minasa di Kelurahan Bonto-Bontoa. Kemudian saya juga besar di jalan, jadi tahu semua permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa. Jadi kalau dari segi kita berbicara sosial, insya Allah bisa dilah kita pahami toh seperti apa. Iya. Siap. Terus yang menginspirasi Kak Awi ini kemudian terjun ke politik, apa sebenarnya, Kak? Pertama-tama itu saya kembali ke takdirnya Allah. Nah, saya tidak pernah ada niat mau jadi anggota dewan. Sama sekali? Tidak ada niat. Ya, itu yang harus teman-teman ketahui. Kembali ke takdirnya Allah. Yang paling saya ingat ini dan berkesan dalam diriku itu istriku. Dia yang bilang sama saya, "Abi, kuliah, Ki." Kan saya tidak kuliah ini. Belum kuliah. Baru mau kuliah. Pas mau kuliah ada pencalekan. Saya ditawari langsung dari sama ketua partaiku. Bilang, "Mas, dulu caleg." Kuliah jangan misalnya. Saya dukung PKS. Tapi jangan misalnya. Nah, bilang, "Tidak. Kita mau. Karena kita ini berpotensi." Saya bilang nih, ada seniorku. Saya mau dorong dan memang pernah bilang sama saya, "Dek, bisa tidak saya dibantu masuk di PKS?" Aku bilang, "Kalau kita masuk di PKS, saya orang yang pertama dukung, Ki." Qadarullah, dia pindah di partai lain. Begitu. Terus kita ambil. Mau tidak mau, karena terdesak maki ini di partai harus ada isi, Ki. Saya bismillah nih. Dan saya minta izin sama orang tua, sama keluarga, sama istri. Nabi bilang sama saya, "Barang punguruk kok." Iya, dia bilang, "Togar ringan nih." Bilang, "Ada uang belum tentu menang, apalagi tidak ada uangmu." Jadi saya bilang nih sama umiku, sama istri, saya cuma minta ridho tak. Saya minta ridho tak biar bisa jalan. Walaupun orang pernah kenal kita nakal,
toh. Tapi yang harus kita pegang sampai sekarang ini kepercayaan, trustnya masyarakat. Alhamdulillah ini yang kami pegang, sehingga ketika kita turun ke masyarakat tidak bata-bata miliki orang na lihat dia begitu. Luar biasa. Jadi memang ini karena takdir Allah. Iya. Bukan perencanaan yang misalnya kayak 3 tahun, 4 tahun direncanakan sebelumnya pencalekan belum. Tidak sama sekali. Berapa, kalau boleh tahu Kak, berapa suara tadi? Orang bilang sih kecil. Iya. Saya hitunganku 1000. Di atas 1000 ya, cuman sempat goyang, sisa 980. Sempat di Moricu teman-teman, tapi saya bilang, jangan nih. Yang jelasnya masih ada di dalam itu, di angka kan dari urutan ke-6 kemarin saya lihat toh. Iya. Sempat goyang jadi urutan ke-8. Jadi teman-teman bilang, bagaimana nih Kak? Aku bilang biar nih. Yang jelasnya masih ada di dalam. Itu yang salah kalau kita tidak ada mentun di dalam. Begitu. Dan yang paling penting kalau di dalam bisa berbuat sesuatu. Iya. Jadi saya ini sempat stalking tentang kita tadi. Baru tadi saya stalking tentang kita. Saya tulis nama tadi Google dan berita yang banyak sekali muncul itu Kak. Kakanda Asnawi Syam ini menerima aspirasi masyarakat di warung kopi. Iya. Bagaimana ceritanya itu Kak? Selama saya kurang lebih 2 tahun setengah ini di kedewanan di parlemen ya, saya itu selalu ingin menjadi berbeda dengan teman-teman, ya, berbeda dengan teman-teman. 3 bulan sekali saya buat memang apa namanya, ruang aspirasi yang harus memang dikasih besar lah. Jadi bukan cuma di dapilku yang datang itu. Oh, jadi menjangkau semua dapil. Jadi kita buka ruang aspirasi di Warkop. Kita buka ruang. Jadi di situ kita cerita lepas, serap aspirasi, temu kangen, dan ngevlog bareng. Milenial sekali kan. Tapi saya sebenarnya mau tanya soal aspirasi apa yang sudah dibantu disampaikan oleh Kakanda dan itu sudah terlaksana. Tapi sebelum itu mau Kak tanya dulu, ada tidak aspirasi yang paling unik yang sampai sekarang masih kita ingat dari masyarakat? Kan masyarakat itu kadang-kala banyak mengusulkan hal-hal dalam tanda kutip aneh atau unik gitu. Ada yang kita ingat itu Kak? Ada sih, tapi lewat WA aja. Oh, tentang apa itu? Mau dibantu untuk uang panaiknya. Oh, begitu. Ini penting. Terima kasih Kak. Dibantu uang panaik. Iya. Bantu juga. Kak, tidak ku tahu siapa. Oh. Masalahnya masuk itu hanya tidak ada nomornya. Dia juga tidak sebut nama. Jadi saya cuma baca aja. Oh, tidak dibalas. Tidak ku memperkenalkan diri tidak. juga. Aduh. Langsung aja, assalamualaikum Pak Dewan, bla bla bla, begini. Intinya itu minta dibantu uang panaik. Baru tidak ada juga nak kirim nomor rekeningnya kali. Masalahnya nama juga tidak ada sebut. Siapa? Unik-unik juga itu Kak. Nah, apa aspirasi masyarakat itu sekarang Kak yang sudah disampaikan dan terlaksana? Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun setengah ini aspirasi masyarakat yang kami sampaikan ke pemerintah itu ada jalan kurang lebih 30 tahun. Sejak SD itu saya lewati itu jalan penghubung jalan lingkungan Bonto-Bontoa dan Bonto Kamase. Itu tidak pernah dikerja. Alhamdulillah setelah kami masuk, kami usulkan ke pemerintah, tahun lalu direalisasikan. Karena tahun pertama kami masuk corona, anggaran ke sana semua. jadi rekomposisi anggaran lari ke dulu ke COVID semua. Tahun lalu alhamdulillah dikerja semua. Iya. Kalau untuk anak muda nih Kak, kebijakan-kebijakan
untuk anak muda, aspirasi dari anak muda, ada tidak yang misalnya ruang digital perlu diperbanyak di gua? Terus terang belum pernah ada yang seperti itu di gua yang sampaikan ke kami. Kalau anak-anak muda itu yang selalu datang ke kami itu, Moji, betul-betul kalau bisa begini kita terus kakak Dewan. Siap. Jadi kita diri tak sendiri, betul-betul menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena mereka bilang kita ini berbeda dengan anggota dewan lainnya, ya. Mohon maaf kami tidak menjelek-jelekkan ini teman-teman yang lain, tapi ini penyampaian dari teman-teman di anak-anak muda. Ya. Saya juga Kak, sering melihat sosial media tak, dan sangat aktif konten-kontennya, dan saya kira itu bagian dari apa ya, meretas batas antara pejabat dengan masyarakat biasa. Kan kesannya sekarang kalau pejabat itu wah susah sekali, kalau kita ini masyarakat biasa susah sekali ketemu. Ini kakak Dewanta bagaimana Kak? Kalau itu memang dari dulu saya selalu bilang sama masyarakat ya. Kan pernah itu, yang paling saya ingat itu waktu ku pencalekan toh. Nah bilang nih, kalau terpilih nih itu, nah ganti mi nomor telepon nah. Naik mobil ki tidak nak kasih turun nih kaca mobil nah. Apalagi itu di, warna banyak. Dan saya bilang sama itu masyarakat yang bilang sama saya, teki pasing kamai asin tahu toh? Karena saya mudah-mudahan saya tidak seperti itu apa yang kita bilang. Dan ini saya buktikan sama masyarakat. Selalu saya bilang sama masyarakat juga, tidak boleh ada sekat antara anggota dewan atau wakilnya di parlemen dengan masyarakat, tidak boleh. Kita ini bisa seperti sekarang karena berkat doa dan dukungan tak. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi prinsipku saya bantu anak isi bantu. Dah? Iya. Nah, ada ini lagi Kak, soal apa ya menurut Kakak ini selama 2,5 tahun di kedewanan sekarang ini, apa problem yang paling urgent sekarang di gua yang betul-betul perlu dibenahi dari pandangan Kakanda? Kebetulan saya ini di Komisi 3 membidangi pembangunan. Terkait yang urgent ini di Goa, masalah pembangunannya itu kualitasnya tidak bagus, ya. Kualitas pembangunannya. Oh begitu. Iya. Kalau jalan pun saya lihat demikian ya, tapi tidak semua tahu, tidak semua aja. Cuman yang ini pekerjaan fisik yang kayak drainase, jalan lingkungan, ataupun pembangunan lainnya ya, itu saya lihat kualitasnya kurang bagus lah. Dan itu bisa memperpendek jangka waktu pemakaiannya. Iya. Sama intinya akan kita tahu sendiri gitu deh. Oh. Siapa semua ini? Saya tidak usah sebut nama nih. Nanti ada lapor Kak. Tapi Kak, saya mau bertanya ini soal anak muda, karena kita masih sangat muda masuk di ide. Umur berapa Kak? Saya umur 32 kalau tidak salah. Masih tergolong muda sekali. Ini baru-baru saya, umurku 35 ini. Sekitar 32. Saya 32 masuk jadi anggota dewan. Saya mau bertanya ini Kak, soalnya sekarang anak-anak muda itu banyak yang tanda kutip ini anti politik, bahkan anggap gitu parpol itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau bicara orang parpol biasa ada yang keluar dari grup WA kalau bahas-bahas politik mungkin. Kalau menurut Kak,
seperti apa seharusnya pemuda bagus memandangi politik? Kalau pemuda itu jangkit melek politik. Politik itu bagus. Cuma oknum yang buat politik itu kotor. Kalau menurut saya ya. Karena kalau tidak berpolitik, jangan sampai kita yang dipolitiki. Ini yang bahaya. Iya. Jadi anak-anak muda itu harus juga ikut aktif dalam dunia politik. Ya. Kalau kita berbicara Islam, banyak juga di orang-orang Muslim ini yang belum terkait politik karena begitu nih, nanggap ki kotor apa, nanggap ki bergaul dengan orang-orang yang di politik tidak sesuai apa. Betul. Wah, luar biasa juga itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kalau misalnya Kak Awi ini mau jawab soal, kan tadi bicara soal politik, dan saya tahu Kak Awi ini berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa diminta oleh orang partai PKS untuk masuk lewat PKS. Tapi lebih dari itu saya mau tanya Kak Awi, kenapa memilih PKS? Pertama, saya pilih PKS itu karena dia partai Islam. Dan juga dari dulu saya lihat ini partai betul-betul menyuarakan aspirasi umat atau masyarakat. Karena selama Kak di parlemen ini tidak pernah saya diintervensi sama partai. Aku bilang jangan kau begini nah, jangan kau begitu. Tidak ada yang seperti itu. Dan ini yang saya senangi dengan partai PKS. Jadi bisa menjadi diri tak sendiri di dalam, selama itu kebenaran harus disampaikan. Ulil haqqi wal kamurran. Siap. Itu yang harus dan saya juga kemarin diuntungkan di pemilu karena saya itu door to door Kak, rumah ke rumah cari suara di lampu merah Kak, bagi-bagi kartu nama, masjid ke masjid, pernah juga masuk lorong nabila masyarakat. Nah jadi ada bahaya, langsung boleh tidak bawa uang saya ke sini. Saya butuh bantuan tak, bantu anak isi bantu. Insya Allah kalau sudah kita bantu Kak, kita 5 tahun sama. Dan memang saya edukasi masyarakat untuk jadi pemilih cerdas ya. Oke, siap. Jadi intinya, nah terakhir sekali saya mau tanyakan, jadi intinya Kakanda waktu, karena ini banyak udah bilang orang ini bukan memang rahasia umum, orang mau maju anggota dewan itu harus kasih keluar, harus punya duit dan sebagainya. Jadi bisa bisa orang jadi anggota dewan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Bisa. Saya bukti dah. Nah, itu buktinya. Jadi bisa masuk politik itu bisa tanpa money politik. Bisa sekali Kak. Bisa sekali. Buat maki komitmen bersama. Nah, toh? Iya, siap. Ini pernah Kak, baru-baru Kak itu ada WA Kak. Iya. Terkait masalah jalan. Iya. Nah bilang percuma aja ada dewan tak di Goa. Tidak nabantu ki perbaikan jalannya di daerah atas toh. Daerah aku itu Kak. Daerah. Tapi untuk provinsi ya. Oh, jalan provinsi. Tapi sekarang kalau saya tidak salah sudah dibahas. Sudah dianggarkan Kak, iya. Sudah dianggarkan. Iya. Tapi di Desapi toh, di Desapi sudah di demo. Gitu. Jadi penting emang juga sesekali mahasiswa turun, penting juga Kak. Penting. Jadi saya juga minta ini sama teman-teman mahasiswa, bisa disampaikan. Kalau pada saat pemilihan legislatif ataupun bupati, gubernur, wali kota, jangkit juga jadi pemilih pragmatis bela. Karena banyak yang seperti itu. Nanti setelah kita terpilih baru datang semua.
Nah itu yang saya tidak suka. Mauku saya, mari kita sama-sama berjuang dari nol Ki, supaya sama-sama kini apa visi misi kita, apa yang kita inginkan bersama akan kita wujudkan nantinya. Karena saya terus terang saya tidak mau nanti sukses Pak baru datang itu orang. Iya. Mau begini mau begini. Dulu waktu kita berjuang berdarah-darah Ki ini cari suara Dari lorong ke lorong. tidak ada semua ini. Itu yang bahaya. Itu yang saya tidak mau. Iya. Saya itu orangnya moji kolaborasi. Iya. Jadi kita buat komitmen bersama. Ya. Iya, siap-siap. Karena itu yang penting. Itu mungkin tadi statement terakhir dari Kak Awi dan pesanmu juga untuk anak-anak muda soal jangan pragmatis dalam politik nantinya. Atau masih ada Kak satu statement terakhir lagi? Kampanye kapan ini? Tidak jadi. Tidak apa-apa ya. Ini kita bincang nonton ya, bincang bebas di Itu juga menuju 2024 Kak. Oh. Itu juga feedbacknya Kak. Ayo Kak, menuju 2024 Kak. Nanti di 2024 Iya. saya ini maju ke provinsi. Siap. Amin. Dapil 3 2 Takalar. Amin, Ya. amin. Orang bilangnya, "Woi, beranimu." Iya. Sama juga nah bilang, sedikit di suara berani maju. Iya. Tapi bukan itu yang saya lihat. Iya. Saya tidak melihat ke belakang. Saya melihat ini, saya ada kesempatan, ada peluang. Harus saya ambil. Begitu. Betul, Kak. Saya harus ambil. Kapan lagi? Iya. Kalau hal baik harus disegerakan. Betul. Betul Kak. Iya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sama saya minta juga doa dan dukungan tak ini semua teman-teman. Kalau mau kita punya wakil rakyat di provinsi, bantu Mak. Kita sama-sama nanti. Dan saya akan buktikan itu. Karena saya sudah buktikan di Dapil 1 Sumbopo. Ya, saya sudah buktikan. Alhamdulillah banyak masyarakat itu bilang satu jika kelihatan ini anggota dewan di Sumbopo. Khususnya di gua juga. Yang paling aktif begini. Iya. Ya bukan mau pamer ya, tapi ini dari masyarakat sendiri yang bilang ke kami. Terima kasih banyak Kak. Perbincangan yang sangat menarik malam hari ini. Tapi karena durasi kita harus akhiri bincang ruang tengah pada malam hari ini. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe karena subscribe juga gratis. Kalau ada hal-hal yang mau dikomentari, ada kolom komentar, silahkan. Ada aspirasi yang paling penting yang mau disampaikan ke kakak dewan kita, bisa juga ditulis di kolom komentar Kak, di kolom komentar di YouTube. Nanti kita sampaikan ke beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.